Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2305076065 dari kelas B angkatan 2023 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kurikulum pendidikan yang telah dibahas oleh kelompok 7 pada mata kuliah belajar pembelajaran. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Oke, jadi untuk kurikulum pendidikan sendiri merupakan pedoman atau rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi metode, sumber belajar, dan penilaian dalam proses pendidikan guna untuk melihat tercapainya pembelajaran. Nah, itu tadi pengertian dari kurikulum pendidikan. Sekarang kita akan bahas poin yang kedua, yaitu fungsi dari kurikulum pendidikan. Yang pertama ialah merupakan untuk mengarahkan pembelajaran, di mana kurikulum memberikan panduan tentang apa yang harus dipelajari oleh siswa di setiap tahap pendidikan. Ini mencakup standar akademik dan keterampilan yang dianggap penting bagi perkembangan siswa. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu mendorong perkembangan kompetensi. Kurikulum membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu seperti karir untuk masa depan, maupun ini juga termasuk keterampilan akademik, keterampilan hidup, dan keterampilan sosial. Oke, sedangkan fungsi yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan perubahan. Kurikulum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat, ekonomi, teknologi. Kemudian, kurikulum ini juga mungkin melibatkan penambahan dan penghapusan materi pembelajaran serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih efektif dan lebih berkreatif. Oke, sekarang fungsi yang keempat yaitu menggali potensi individu. Kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program ekstrakurikuler, proyek penelitian, kemudian kursus pilihan yang disesuaikan dengan minat siswa. Kemudian fungsi yang kelima yaitu membangun warga negara yang bertanggung jawab. Selain membahas aspek akademik, kurikulum juga harus membentuk karakter dan nilai-nilai siswa. Ini mencakup pembelajaran tentang demokrasi, kemudian tentang hak asasi manusia, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Kemudian fungsi yang keenam yaitu menyiapkan untuk kehidupan lanjutan. Kurikulum ini harus mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Kurikulum ini berarti menyediakan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi saat ini. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu evaluasi dan peningkatan. Nah, fungsi kurikulum ini harus memiliki mekanisme evaluasi yang memungkinkan sekolah dan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitasnya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian agar kurikulum tetap relevan dan efektif. Oke, itu tadi ada beberapa fungsi-fungsi dari kurikulum pendidikan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Kenapa sih kurikulum di Indonesia ini sering berubah-ubah, entah itu hanya berselang 2 atau 3 tahun berganti lagi, kemudian berikutnya juga akan berganti lagi, ya, terus berganti. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK. Pada awal tahun 2000-an,
Indonesia mulai beralih ke KBK untuk mengatasi kelemahan dalam pendidikan yang lebih berorientasi pada berorientasi pada penguasaan konsep dan keterampilan daripada sekedar menghafal fakta. KBK menekankan pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai bidang, termasuk keterampilan akademik dan keterampilan hidup. Oke, yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. KTSP ini diperkenalkan sebagai bentuk penyesuaian lokal terhadap KBK. Hal ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. KTSP ini mendorong partisipasi stakeholder lokal dalam proses pendidikan. Oke, sedangkan yang ketiga yaitu kurikulum 2013 atau sering disebut sebagai K13 adalah upaya reformasi besar-besaran dalam pendidikan Indonesia. K13 lebih menekankan pada aspek pembelajaran yang holistik seperti penguasaan kompetensi, karakter, dan literasi kebangsaan. Ini juga memperkenalkan pembelajaran berbasis proyek dan pengukuran kemajuan siswa dengan pendekatan portofolio. Oke. Sedangkan yang keempat yaitu kurikulum 2018 atau biasa disebut juga K18 merupakan penyempurnaan dari K13 ini. Nah itu dengan penekanan lebih lanjut pada pengembangan karakter dan literasi kebangsaan. K18 juga memperhatikan kemajuan teknologi dengan mengintegrasikan elemen-elemen teknologi dalam proses pembelajaran. Oke, perkembangan kurikulum yang kelima adalah melihat dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini pentingnya yaitu semakin ditekankan dalam semua kurikulum, maka ini mencakup pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk membangun individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang keenam adalah pembelajaran berbasis teknologi. Nah, atau kita dapat melihat yaitu perkembangan kurikulum merdeka, di mana siswa lebih dituntut untuk lebih mandiri atau kreatif secara mandiri. Kemudian hal ini melihat dari teknologi menjadi bagian integral dari kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum modern, memungkinkan semua akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran. Penggunaan platform dan perangkat lunak pembelajaran membantu mendukung pembelajaran yang lebih dinamis dan inklusif. Nah, perkembangan kurikulum ini mencerminkan upaya pemerintahan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansinya dengan tuntunan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan ini melihat dari sesuai zaman kebutuhan siswa-siswanya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih faktor penyebab dari perubahan kurikulum itu sendiri, yaitu yang pertama perubahan dilihat dari perkembangan sosial dan ekonomi. Perubahan dalam masyarakat dan ekonomi mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian kurikulum harus mengakomodasi perubahan ini untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan. Kemudian yang kedua adalah perubahan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita berinteraksi. Kurikulum harus diperbarui agar mencerminkan gangguan teknologi dalam pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntunan teknologi yang berkembang pesat. Sedangkan yang ketiga yaitu tuntunan global.
Dalam era globalisasi, kurikulum harus mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang dapat bersaing dalam skala internasional. Hal ini mencakup penekanan pada keterampilan bahasa asing, pemahaman lintas budaya, kemudian juga pada literasi global. Kemudian faktor keempat yaitu evaluasi dan riset pendidikan. Temuan dari penelitian pendidikan dan evaluasi kinerja siswa dapat mempengaruhi perubahan dalam kurikulum. Informasi ini membantu pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi era di mana pembelajaran dapat ditingkatkan atau perlu disesuaikan. Oke, adapun faktor lainnya seperti tuntutan stakeholder. Nah, masukan dari stakeholder pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan industri, ini juga dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Stakeholder ini dapat memberikan wawasan tentang keterampilan yang diperlukan di dunia kerja ataupun kebutuhan siswa dalam konteks global. Kemudian faktor terakhir, kebutuhan siswa. Dilihat dari kebutuhan siswa. Kurikulum harus responsif terhadap kebutuhan minat siswanya. Perubahan demografi atau perubahan dalam kebutuhan individu siswa dapat memicu perubahan dalam kurikulum untuk memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang relevan dan bermakna. Nah, faktor-faktor ini semua bersama-sama untuk mendorong perubahan dalam kurikulum pendidikan untuk menjaga relevansi dan aktivitas pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang mendatang. Ya, mungkin itu saja yang sempat dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ataupun jika ada dalam proses data yang saya sebutkan ada kesalahan, mohon untuk bisa diberikan tanggapan atau koreksi untuk saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!